kita hampir kalau nggak buka mungkin sampai sekarang Krishna pilot. Syukurnya saya cepat berinovasi. Kenapa saya bilang pandemi itu membawa berkah? Kalau tidak pandemi mungkin saya nggak inovasi. Artinya pandemi ini membawa berkah, pikiran saya jadi terbuka, saya harus turun. Saya harus membuat beberapa produk sambil menunggu pandemi ini berakhir. Om Swastiastu, Sobat Aji, masih bersama saya Waduh Krishna Buana di channel Krishna Oleh-oleh Bali YouTube channel. Dan sekarang kita lagi menunggu kedatangan Aji Krishna di warung Ibu Rini. Karena kita akan ada syuting interview, ya syuting wawancara lah dengan CNN. Dan kebetulan karena padatnya waktu Aji tadi datang dari sebuah tempat acara, kemudian langsung menuju sini. Udah ketemu tengah-tengah aja lah daripada ke rumah, tapi lanjutan dari sini itu akan diajak ke rumah oleh Aji. Jadi biar tetap bisa bertemu dengan Aji dengan cepat dan juga sekaligus makan siang, ya udah kita pilih tempatnya adalah warung Bu Rini Sanggaran. Seperti apa keseruannya? Tetap di channel Krishna Oleh-oleh Bali. Ciao. Tahun pertama ada sekolah pariwisata. Jumlah muridnya cuma 12 orang. Setiap hari itu kalau ada ulangan, ada apa itu semua dapat pertanyaan. Nah, sedangkan kita jarang belajar, nggak punya buku. Nah, itu parahnya lagi jalan kakinya 6 kilo setiap hari pulang pergi. Karena lebih jauh di perkampungan. Nah, singkat cerita kita cuma hanya bisa sampai 6 bulan. Karena keterbatasan ekonomi orang tuanya Haji, akhirnya orang tuanya Haji memutuskan tidak bisa biaya sekolah untuk melanjutkan sekolah. Tanpa seizin orang tua, akhirnya Haji memutuskan meninggalkan kampung halaman. Akhirnya kita memutuskan dari hasil survei selama 2 bulan oleh-oleh yang ada di Bali, penjualan paling laku baju kaos. Loh, kalau penjualan paling laku baju kaos di oleh-oleh, kenapa nggak kita aja yang buat oleh-oleh? Kan kenapa nggak kita aja buat oleh-oleh? Kalaupun kita kewalahan, ada bos kita. Akhirnya tanggal 16 bulan 5 dibuka Krishna yang pertama. Karena Krishna 1, 2, dan 3 bukanya jam 8 sampai jam 10. Sedangkan di atas jam 10 masih banyak pengunjung yang antri belanja. Dan toko kita sering tutup sampai jam 12. Dan karyawan saya sering pingsan nungguin. Akhirnya kita ingin jadi pionir di seluruh Indonesia. Dibukalah 1 November 2010 Rama Krishna 24 jam di dekatnya Bandara Ngurah Rai. 2007 Krishna pertama, 2008 Krishna kedua, 2009 Krishna 3, 2010 Krishna 4. Nah, Ji, kemudian kan pasti sebuah usaha ada pasang surut, Ji, ada berbagai cobaan. Bali itu penuh ada cobaan kayak Gunung Agung kemarin gitu. Aji, kemudian bom Bali, dan terakhir pandemi. Aji juga saya baca pernah tipu gitu, sampai berapa rupiah Haji ketipu, dan kerugiannya bahkan Haji sempat menjual mobil mewah katanya, merumahkan karyawan. Itu bagaimana? Kalau bicara namanya bisnis, untung rugi udah pasti kan, suka duka udah pasti. Bicara waktu bom yang pertama, kita kan belum punya Krishna, punya konveksi. Sempat 1 minggu itu karyawan pulang semua, diliburkan. Tetapi setelah seminggu kemudian kita dapat proyek yang begitu gede, artinya I Love Bali, anti teroris. Kita malah dapat proyek kurang lebih 50.000 kaos. Artinya nggak jadi dirumahkan. Nah, setelah itu kita kena musibah gunung meletus. Gunung meletus tidak terlalu omset kita tidak terlalu turun banyak lah. Tetapi yang paling terdampak adalah hampir seluruh dunia, terutama Indonesia, terutama Bali. Artinya yang paling terdampak kan pandemi. Pandemi ini Maret ini kalau tidak salah udah 2 tahun, pas 2 tahun. Tetapi kalau ngelihat di masa pandemi 1 tahun pertama kita memang berat. Kita merumahkan karyawan kurang lebih 2.000 karyawan dengan jumlah karyawan 2.500. Tetapi karena Bali 80% dari pariwisata, siapapun mengalami. Nah, kebetulan pasarnya ini kan lebih ke lokal domestik, artinya masih bisa bertahan. Tetapi sempat di tahun pertama pandemi, kita hampir kalau nggak buka mungkin sampai sekarang Krishna pilot. Syukurnya saya cepat berinovasi. Begitu pandemi 5 bulan, saya berinovasi membuat produk-produk kaca berkebun, akhirnya buatlah produksi kacang aji. Setelah itu, setelah kacang aji, dari hasil berkebun ya, setelah buat kacang aji, buatlah Bali Banana Crispy. Setelah Banana Crispy buat bakpia. Setelah bakpia, kita yang paling bestseller adalah pai susu ajik. Pai susu ajik itu di masa pandemi. Dan yang terakhir kita launching 31 Oktober kemarin 2021 adalah minyak ajik. Nah, itu
Di masa pandemi ini kita ada 9 varian produk kue dan minyak. Artinya, menurut saya, pandemi itu membawa berkah. Kenapa saya bilang pandemi itu membawa berkah? Kalau tidak pandemi, mungkin saya nggak inovasi. Artinya pandemi ini membawa berkah, pikiran saya jadi terbuka, saya harus turun. Saya harus membuat beberapa produk sambil menunggu pandemi ini berakhir. Artinya saya yang harus memproduksi gitu, memproduksi sambil nunggu pandemi ini selesai. Nah, akhirnya begitu kita pandemi, kita buka produk yang punya kita aja, karena UMKM yang lain ada yang tutup, ada yang enggak. Artinya dari 475 UMKM hanya 10% yang masih buka. Itu pun produksinya terbatas. Nah, andai kan saya tidak produksi sendiri, di saat situasi sekarang udah mulai normal, enggak ada produk. Karena karyawan UMKM yang lain, karyawannya udah ada yang tutup, ada yang bangkrut atau apa. Nah, inilah saya bersyukur dengan produk saya sendiri, bukan mematikan UMKM. Karena saya harus sekarang di pandemi ini saya harus berbisnis dari hulu ke hilir, gitu, tanpa melupakan UMKM, gitu. Dan produknya juga nggak sama. Aji, sekarang kita berkeluarga, Ji. Bagaimana sih, Aji? Kan kami baca juga itu anak-anak ada yang mandiri, Ji. Tidak mau berada di bawah bayang-bayang Aji Krishna gitu loh. Nah, Aji bagaimana menanamkan motivasi kepada anak-anak, kemudian mereka bisa berpikir mandiri seperti itu, apa yang Aji tahu? Saya pribadi sama istri tidak pernah mendidik anak harus A, B, C, D itu. Semua itu mengalir seperti air. Nah, ternyata anak-anak saya semua itu kata orang sederhana atau apa. Memang terbukti anak-anak saya nggak suka kemana-mana. Terus memang sukanya makan di rumah. Kalaupun keluar nggak pernah mau sendiri. Dia selalu bareng. Anak-anak nggak akan apa? Siapa sih nggak butuh materi? Tetapi menurut anak-anak udah cukup lah, Ci. Kita lebih banyak untuk waktu untuk keluarga. Nah, ibu kalau mau tahu, silakan cek anaknya, Ji. Biasanya sore dia buka angkringan di depannya pompa bensin Jalan Angkuah. Itu modal sendiri dan angkringannya kecil sekali, tapi dia merasa nyaman gitu. Seperti orang Bali bilang, apapun yang kita perbuat itu karma pasti akan datang. Makanya lebih baik kita itu hidup biasa-biasa aja. Jangan terlalu begini, jangan terlalu kesederhanaan itu paling penting, tetapi kerja keras. Dan yang terakhir buat anak-anak milenial, kalau saya lihat di zaman Covid ini ya, Covid ini malah anak-anak milenial lebih hebat. Karena kan semua zamannya main digital, main online. Semua orang bisa hidup dari media sosial, bisa hidup dari hedos, jadi distributor. Makanya saya yakin pandemi ini membawa berkah juga buat anak-anak milenial bagi yang berinovasi. Nah, makanya buat seluruh penonton CNN, buat masyarakat dan anak-anak milenial, jangan pernah pesimis. Kurangi teori, lebih penting praktek. Bagaimana saya bisa membagikan rezeki yang saya dapatkan dari perusahaan saya untuk anak-anak yang membutuhkan, terutama anak-anak panti asuhan se-Bali. Nah, kebetulan anak-anak panti asuhan se-Bali itu memang kita yang mensupport seluruh Bali, dan bahkan sekarang dia lebih banyak masuk ke desa-desa. Desa-desa mengedepankan bagaimana target di tahun ini membuat usaha-usaha kecil mikro untuk UMKM, ibu-ibu di rumahan di seluruh kabupaten. Yang pertama Singaraja kita udah buat, namanya Minyak Aji. Berarti kan kita mempekerjakan masyarakat di sana. Kacang aji udah kita produksi di Singaraja. Bulan depan kita akan buat pabrik minyak tandusan di negara. Nah, minyak tandusan kalau melihat profitnya kan kecil sekali ya. Tetapi saya ingin membantu ibu-ibu di pedesaan. Makanya ada 2 desa nanti di negara itu kita akan perdayakan untuk kita buatkan pabrik minyak tandusan. Karena di Bali itu minyak tandusan itu langka. Nah, Sobat Aji, itu dia tadi keseruannya ya, wawancaranya mengulik bagaimana tentang kehidupan dan juga sisi sukses dari seorang Aji Krishna. Tetap ikuti channel Krishna Oleh-oleh Bali. Ciao.